Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, intahiba birahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah wa wala. Amma ba'dah, bala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabil Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku semua beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali yakni kajian-kajian tentang ilmu tasawuf dari Istana Ilmu Sabil Rahim. Yang pada kesempatan yang barokah ini saya akan mengangkat satu tema, yakni adab-adab seorang hamba kepada Tuhannya, dari kitab Barotil Ubudiyah, syarah dari Hidayatul Hidayah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang saya akan mengupas tentang adab-adab dalam bergaul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah adalah satu-satunya zat yang selalu menyertai kita, lebih daripada sahabat, ya. Kalau sahabat mungkin kalau lagi senang dia nemenin, kalau lagi susah kadang-kadang pergi dari sisi kita, ya. Nah, dan juga kalau istri, ya kadang-kadang kalau selama hidup dia nemenin, ya. Itu juga kadang-kadang kalau lagi senang, ya. Kalau lagi susah minta cerai kadang-kadang, gitu ya. Atau pas sudah meninggal dia nggak mungkin ikut dalam kubur, ya. Nah itu. Tapi kalau Allah, hidup kita, mati kita selalu disertai Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi sakit, lagi sehat, kita di perjalanan, kita di rumah, ya. Nah, kita dalam keadaan sedih ataupun keadaan gembira, itu selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita dunia maupun di akhirat. Nah, itulah. Jadi makanya kita harus tahu bagaimana cara kita bergaul dengan Allah, ya, dengan sebaik-baiknya, ya, karena kita adalah hamba, ya. Nah, sedangkan Allah adalah Khaliq, ya, dan ibaratnya majikan kita, ya, raja di raja. Nah, itu. Jadi melebihi daripada apapun yang ada di dunia ini, ya. Jadi adab-adabnya pun tentunya harus istimewa, ya. Nah, apa saja adab-adabnya itu? Nah, di sini diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Fa'alaika, maka mestilah olehmu anta ta'allama, agar engkau mempelajari adab suhbati, adab-adab bergaul ma'allahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Nah, wadabuha, apa saja adab-adabnya itu, dan bermula adabnya itu suhbah ma'allah, ya, adab seorang hamba kepada Allah. Nah, di sini disebutkan adalah arba'ata asyara, adab 14, ya. Wow, banyak nih, ya. Nah, kita akan jelaskan 3 hal dulu deh, ya. Nah, itu. Al-awwalu, yang pertama apa? Itraqur ra'si wa ghaddu tarfi. Jadi menundukkan kepala, ya, dan menahan pandangan, ya. Nah, itu ay khafduhu. Nah, jadi kita kalau sedang menghadap Allah, apakah kita mau sholat, kita mau berzikir, ya. Nah, itu, atau kita mau berdoa, itu harus kita produksi. Jadi jangan sampai kita kayak orang orang sombong gitu, ya. Wah, melihatnya ke sana kemari dengan pandangan kayak apa tuh? Kayak orang yang kagak butuh gitu sama Allah, ya. Jadi harus menampakkan apa? Ya, rasa fakir, rasa butuh kepada Allah. Jadi harus itroproksi, ya. Nah, menahan pandangan kita dan menundukkan kepala kita. Nah, itu.
Sehingga kalau kita sholat kan makanya harus mata itu tertuju kepada tempat sujud kita, ya, nggak boleh ya apa istilahnya melayangkan pandangan kemana-mana, ya, khusus fokus kepada tempat sujud kita. Gitu juga lagi zikir, ya, jadi tampakkanlah rasa fakir, butuh kepada Allah SWT, butuh akan karunia-Nya, butuh akan ampunannya, butuh akan barokahnya, ya, dan juga rahmatnya dan sebagainya. Nah itu, ya, makanya harus menundukkan kepala dan menahan pandangan, ya. Nah itu, jadi jangan melirik ke sana kemari, gitu, ya. Ya harus fokus. Nah itu adab bersani, dan adab yang kedua adalah jamul hammi, ya. Jadi mengumpulkan perhatian, ya, konsentrasi lah bahasa kita, ya, mengumpulkan perhatian. Nah, jadi harus apa? Harus kita betul-betul ya menuju kepada Allah. La maqsuda illallah, la matluba illallah. Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala, begitu, ya. Nah, sehingga apa? Mal i'timadi ala Allah, ya. Al-qasdu mal i'timadi ala Allah. Jadi kita bermaksud kepada Allah beserta bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya sangat butuh, gitu. Jadi enggak ingat kepada apapun kecuali yaitu tadi ingin disayangi, ingin segera ditolong oleh Allah, ya. Kita benar-benar fokuskan perhatian kita yaitu meminta kepada Allah, ya. Mau sholat juga sama, gitu, ya. Ya harus konsentrasi, gitu. Apa yang kita baca itu usahakan kita paham artinya, gitu, ya. Nah, ya, kayak kita apa? Ini kan baca doa kita kan. Nah itu, ya, Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir subhanahu wa ta'ala, ya. Itu harus dipahami, gitu, ya. Artinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu artinya apa, ya? Nah itu, terus ketika kita apa? Baca Fatihah juga, ya. Nah itu kan apa? Sesungguhnya adalah percakapan antara Allah dengan hambanya, gitu loh, ya. Nah, ketika kita memuji Allah, ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Nah, itu adalah hambaku sudah memuji aku, kata Allah, ya, dalam hadis qudsi, ya. Kemudian apa? Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi disinilah apa? Hambaku memohon kepadaku, gitu kan. Silakan minta apa yang kamu butuhkan. Nah, begitu, ya. Jadi di situ apa? Ada percakapan antara kita dengan Allah saat kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Nah itu. Jadi kita harus apa, ya? Harus betul-betul jamul hammi, ya. Mengerahkan segala perhatian kita, gitu, kepada Allah. Usahakan apa? Ya, kalau dalam definisi ihsan kan anta'budallaha annaka tarahu. Jadi kau beribadah kepada Allah annaka tarahu, seolah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa kita melihat Allah, nah kondisikan fainahu yaraka, ya, dalam takun tarahu fainahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, kondisikan seolah-olah apa? Allah sedang melihat dirimu, ya. Nah itu kata Nabi begitu, ya. Seolah-olah apa? Kata Imam Al-Ghazali, seandainya hal itu nggak bisa juga, ya, seolah-olah ada orang yang kamu sukani, kamu hormati sedang menatap ibadahmu, ya. Apakah kiai kita, mertua kita, orang tua kita, atau guru kita, gitu kan, sedang mengawasi ibadah kita. Nah gitu, ya. Paling dia seperti itu kata Imam Al-Ghazali, ya. Jadi sehingga kita khusyuk, ya. Jadi enggak pikirannya ngelantur kemana-mana. Nah, wajibul hammi, ya. Nah, wasalisu, dan yang ketiga adalah dawamusumti, ya. Jadi harus senantiasa yaitu diam, jadi jangan ngobrol, ya. Begitu. Jadi kalau kita zikiran malah ngobrol, ya. Nah, begitu, ya. Jangan, gitu, ya. Jadi harus apa? Harus diam, gitu, ya. Nah, itu. Amma la yuridu fid-din, ya, dari perkara yang tidak memberi faedah kepada agama, gitu, ya. Alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad SAW, alaika itu lisumti fainau matrodatun lisyaitan, ya. Jadi hendaklah kamu itu apa? Tulis sumti. Jadi
diperbanyak diam gitu dari apa-apa yang tidak ada faedahnya. Faino matrodatun lisyaiton, karena itu bisa mengusir setannya sehingga kita tidak dijerumuskan oleh setan gitu ya. Adanallahu ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.